Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ellen May. Ya, halo Ibu Ellen. Halo. Ya, kita akan lanjutkan kembali ke beberapa saham yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan hari ini dan ini sifatnya lebih kepada trading jangka pendek. Tadi ada sektor komoditas ya, Antam, Tins, dan Inco. Satu persatu mungkin kita lihat dari aneka tambang dulu yang hari ini stagnan saja di 675. Iya. Jadi tadi saya kelupaan sebut juga bicara tentang perbankan itu masih ada beberapa second liner perbankan yang menarik untuk ditradingkan. Oh ya. Yaitu ada BJBR, kemudian BJTM dan juga PNBN, tapi sifatnya untuk trading aja. Kalau diminta pilih satu ya BJBR aja. Oke, BJBR ini bisa menjadi pilihan ya. Oke. Iya, iya. Next, kemudian Antam. Oke. Antam sendiri ya, ini best price-nya di angka 660. Kalau teman-teman mau nawar sekitar 660 sampai 685. Jadi sekarang juga masih boleh beli ya. Nah, untuk Antam ini sifatnya untuk trading jangka pendek aja ya. Upside-nya mungkin sekitaran 745-an gitu. Terus kemudian ada Tins. Untuk Timah saat ini lagi wait and see, sebenarnya lagi ada di satu resisten sekitar area 675 sampai 700-an. Nah, ini kalau breakout dari area ini bakalan cakep banget untuk Timah. Jadi wait and see dulu aja. Teman-teman kalau belum beli buy on breakout aja, buy breakout di area 700 itu. Baik, 675 sampai dengan 700 level yang perlu ditunggu dulu untuk pergerakan dari Timah begitu ya. Berarti ini menjadi level semacam pembuktian bahwa Tins akan melanjutkan kembali tren penguatannya setelah tembus di level 700. Betul. Dan ini kalau untuk Inco ini yang menarik malah dia sudah mendahului dari Timah, mendahului Tins. Dia udah breakout dari angka 3180 ini. Jadi teman-teman kalau misalkan mau masuk sekarang pun boleh. Ini pas mumpung harganya turun dikit gitu. Jadi ini juga durasinya bukan yang dalam sehari 2 hari gitu. Jangka pendek yang saya maksud itu sekitaran kurang dari 1 bulan. Dan jangan lupakan juga Alam Sutra. Alam Sutra ini saya melihat ada tanda akumulasi dan dia belum jalan, belum naik. Jadi kalau teman-teman suka saham yang dia belum gerak sama sekali, belum naik, jadi upside-nya masih lumayan besar, itu boleh dipilih. Oke, cenderung memang sideways ya dalam beberapa bulan terakhir untuk pergerakan dari Alam Sutra. Tapi kan ini lebih tertekan karena sektornya juga yang sedang mengalami tekanan karena pandemi COVID-19 di Indonesia, Bu Ellen. Betul. Nah, ini yang menarik adalah saham itu kalau yang pilihan trading beda dengan pilihan investasi ya. Jadi kalau pilihan trading saya melihat akumulasi dari saham itu sendiri yang dilihat dari harga dan juga volume serta likuiditas. Nah, yang menarik si Alam Sutra ini dia ada akumulasi sejak tanggal 27 Mei, 26, 27 itu meningkat terus untuk volume harga sahamnya. Dan untuk saham-saham seperti itu biasa saya perhatikan dia akan bisa naik kenceng gitu. Contohnya Indi itu juga sebelum dia naik signifikan kemarin dia juga menunjukkan tanda akumulasi. Nah, saham-saham lain yang menunjukkan akumulasi itu ada ROS dan juga LPPR yang sekarang masih sideways gitu. Mungkin bisa dinanti. Baik, itu dia bisa pilihan yang beragam justru untuk investasi jangka pendek. Berarti kita kalau misalnya punya amunisi yang berlebih begitu pada saat ini karena memang kemarin sudah melakukan aksi profit taking, apakah kita juga sebagian saja? Dalam artian kita tidak menaruh telur dalam satu keranjang begitu, Bu Ellen? Untuk saat ini uang yang digunakan untuk trading itu exposure yang boleh digunakan sebaiknya jangan lebih dari 50% ya. Karena meskipun pilihan saham beragam, ini sifatnya hanya untuk jangka pendek aja, tarikan-tarikan jangka pendek aja, kurang dari 1 bulan. Dan tekanan secara global, secara big picture itu masih lebih besar. Jadi tekanan secara perekonomian terutama kalau kita perhatikan sektor perbankan, ini mulai ada tanda-tanda yang nggak enak gitu. Kayak tadi ya jadi mulai LPS udah mulai memberikan bantuan dan segala macam. Kita harus sadar bahwa sektor perbankan ini kan yang menggerakkan IHSG juga ya, salah satu driver IHSG. Jadi kalau misalkan IHSG terdampak negatif turun karena perbankan ini, maka saham-saham yang lain pun juga bisa terpengaruh karena psikologi investor juga terpengaruh pastinya. Tapi the big four ini tetap menjadi pilihan utama harusnya begitu ya bagi para investor di tanah air. Betul, kalau saya malah the big two aja. The big two. Apa saja tadi kalau Bang BCA dan Bang Berry?
BCA dan BRI. Oke, itu dia pilihan utamanya di antara the big four tadi ya. Oke, nah kalau kita lihat dari RALS ini bagaimana? Kita tahu juga ini kan salah satu juga yang terkena pandemi COVID-19, begitu bahkan ada beberapa gerainya juga yang harus tutup, terutama dari sektor-sektor konsumer dan retail. Iya, jadi memang kalau untuk RALS ini secara bisnis model saya setuju, saya nggak suka dengan bisnis modelnya. Apalagi sebelum pandemi aja dia sudah terdisrupsi oleh pedagang-pedagang online ya, dan saya sempat mampir ke website dia juga, dia tidak menjual produknya secara online, which is ini benar-benar bakalan sangat terdisrupsi sekali. Baik. Tapi kalau saya lihat ada beberapa investor institusi yang suka dengan perusahaan ini karena dia punya cash flow cukup bagus, itu secara fundamental. Sedangkan kalau secara teknikal dia diakumulasi itu justru mulai bulan Maret. Dan sampai sekarang akumulasinya sangat rapi sekali untuk RALS dan juga LPPF. Jadi kalau saya sendiri, plan saya untuk RALS ini saya akan beli simpan mungkin untuk tenggat waktu sekitar 3-6 bulan. Jadi ini sebenarnya untuk trading juga buat saya, tapi trading jangka menengah, bukan untuk investasi jangka panjang. Karena untuk investasi jangka panjang secara bisnis model saya nggak suka gitu. Jadi kenapa 3-6 bulan? Yang pertama dia belum naik sekarang. Terus LPPF ini menarik banget, dia diakumulasi tapi masih belum naik, harganya masih di bawah. Dan saya masih bisa nunggu, mesti sabar sih 3-6 bulan untuk mendapatkan upside sekitar 50% itu masih bisa, bahkan mungkin lebih. Baik, itu dia untuk RALS dan LPPF, tapi lebih kepada untuk jangka menengah ya, dengan tren kira-kira ini masih dalam pergerakan positif untuk 3 sampai dengan 6 bulan ke depan. Begitu Bu Ellen? Betul, jadi berbeda dengan kalau tadi saya bicara tentang Inco, kemudian Antam, Tins, ini tenggat waktunya kurang dari 1 bulan. Oke, Ibu Ellen, ini sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan kepada pemirsa IDX, karena ini tentu menjadi pilihan investasi dengan beragamnya saham-saham yang sudah Anda rekomendasikan untuk jangka pendek, bahkan menengah, dan juga untuk long term investment. Baik, Ibu Ellen, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Stay healthy, Ibu. Selamat pagi. Baik pemirsa, di segmen berikutnya kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, dan tetaplah bersama kami dalam Market Opening.